Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, izinkan saya hari ini kita akan melakukan pra observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Ibu Sumarni bersedia untuk melakukan kegiatan pra observasi hari ini? Iya, saya bersedia. Oke, baik Ibu. Sebelumnya kelas yang akan diobservasi nanti Ibu akan mengajar di kelas berapa ya Bu? Di kelas 7. Oh baik, di kelas 7. Oke, di kelas 7 untuk mata pelajaran IPA. Oke, IPA terpadu Bu ya? Iya, IPA terpadu. Nah, di pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dari pembelajaran tersebut, kalau bisa saya ketahui apa Ibu tujuan pembelajarannya? Adapun tujuan pembelajaran untuk materi yang akan disampaikan itu adalah siswa mampu mengklasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup. Klasifikasi dan mengelompokkan makhluk hidup. Dalam pembelajaran tersebut berapa jam pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran? Iya, jadi saya ambil di hari Selasa itu ada 3 jam pelajaran. Oke, berarti 3 jam pelajaran. Berarti 3 kali 40 menit. Nah, Ibu nanti di pembelajaran tersebut yang hendak saya observasi, area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa pembelajaran yang bagaimana? Iya. Di sini saya akan membentuk atau membuat siswa menyenangkan, jadi model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian tentunya juga yang berdiferensiasi. Berarti ada 2 Bu ya, Iya. area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran ini, pembelajaran yang menyenangkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Untuk area pengembangan yang menyenangkan ini berarti melibatkan murid Ibu? Iya, melibatkan murid. Jadi di situ nanti kita akan menggunakan media pembelajaran berupa kartu. Kemudian kita buat yang untuk disusun-susun itu. Oh, puzzle ya? Baik. Dan bisa menyenangkan teman-teman. Apalagi masih kelas 7 memang masih usia baik itu. Jadi saya simpulkan ini ada 2 area pengembangan, pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setelah itu Ibu, saya bertanya tentang strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran yang akan Ibu kembangkan nanti. Iya, berarti nanti anak-anak sudah berkelompok, berbentuk kelompok, kemudian akan diberikan LKPD. LKPD. Jadi juga dibantu dengan itu tadi puzzle, jadi mencocokkan ada juga kartu ya, yang diisi di LKPD tersebut. Jadi di sini memang letak menyenangkannya karena anak-anak akan diberikan pemantik puzzle dan kartu-kartu ini. Berarti anak-anak banyak seperti bermain tapi sambil belajar ya. Oke, baik Ibu. Saya penasaran ini dengan bagaimana nanti model pembelajaran yang hendak saya observasi. Semoga Ibu bersedia nanti saya bisa hadir bersama melakukan observasi Ibu. Untuk percakapan pra observasi ini saya rasa cukup. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk melakukan percakapan ini. Semoga sehat-sehat, kita bertemu di observasi. Terima kasih Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang klasifikasi, khususnya klasifikasi tumbuhan, ya. Nah, tujuan yang akan kalian capai adalah peserta didik bisa melakukan klasifikasi atau pengelompokan khususnya tumbuhan melalui kartu. Jadi masih ada kartu yang diberikan kalian yang harus kalian susun, ya.
sebelumnya supaya lebih semangat lagi kita SD dulu. Oke? Masih ingat tetap semangat? Masih. Supaya lebih semangat lagi kita sama-sama semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Senang? Belajar menikmati tidak bergaul dan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, terima kasih Maulana. Absen ya? Cek kehadirannya. Ada Felicia, ada Ahmad Maulana, Aisyah, Alisa, Akila, Aprilia, Lilian Alisa, Clarissa, Claudia, dan mau yang mana? Beda-beda, Pak. Ada yang senang kah, yang sedih? Sudah? Sudah? Kan situasi hatinya masih beda-beda, Pak. Ada yang senang kah, yang sedih? Sudah? Sudah? Kan situasi hatinya masih 2, 3, angkat semua. Ada yang nah, silakan ketua kelasnya dikumpul ketua kelompoknya. Ada yang pakai puding ya, tambah puding, siap luar biasa. Kelompok mana yang belum? Sudah semua? Terima kasih ya. Oke, anak-anak sekalian, kemarin sudah dapat penjelasan tentang hubungan mobil dan Erlangga atau buku paket di halaman 190. Baca dulu ya. Kasih waktu 5 menit. Baca. Silakan dibaca supaya lebih paham lagi yang mana sudah dibaca? Jaringannya besar. Oke. Pegang HP-nya. Boleh kalau mau baca bukunya juga ada. Biar dia. Ada yang sudah bisa buka linknya?
sesuai LKPD yang ibu buat, kamu ikuti tabelnya, pindahkan ke sini, ya. Ada yang butuh spidol juga ada sama ibu, boleh bacakan. Boleh juga sesuai dengan kreasimu, tidak mengikuti LKPD-nya ibu tidak apa-apa, ya. Sesuai dengan kreasimu yang seindah atau secantik-cantiknya bagaimana, oke? Yang penting kamu bisa paham yang mana dikotil, yang mana monokotil. Nanti LKPD-nya itu bagikan ke dalam bentuk tabel, nak. Ya, dalam bentuk tabel itu diisi. Tapi kalau tidak mau ikut tabel, model tabelnya boleh. Ya, boleh kamu kasihkan seperti apa, kayak model bunga-bunga, kayak model oval. Ya, yang penting tersampaikan mana pembagian monokotil dengan dikotil. Bisa, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bagi ya. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the first lesson. Puzzle-nya disusun ya. Bersuara. Puzzle dulu. Ini barang-barang kita. Apa itu? Apa yang sudah selesai susun puzzle? Apa nama susunannya? Kelapa. Berarti kelompok kelapa. Ya, tulis di ininya. Tulis kelompok kelapa. Ayo. Kamu sudah.
Sudah. Itu dulu. Oh. Siapa berarti? Yang ini kelompok Toma. Masih kelompok yang belumnya. Sudah? Kelompok apa? Kelompok jago. Good. Jamu. Oh ya, jamu. Jambu. Ya jamu. Jamu. Oh, ya, Lagi jamu. jamu. Jamu apa? Jamu kristal. Jamu kristal. Jamu kristal. Sudah. Ini dua DP aku. Ya, sudah? Kelompok apa ini? Pepaya. Kelompok pepaya. Oke, kelompok pepaya. Good job. Baik, sekarang lanjut lagi. Lanjut, tempelkan jawabannya.
Ya, kalau sudah selesai semua, nanti ada kunjungan ya. Kunjungan staf. Ya. Jadi, ini kelompok apa tadi? Kelompok tomat. Nanti amati kelompok kelapa. Ya, amati kelompok kelapa. Adakah perbedaan antara kelompok tomat dengan kelompok kelapa? Kemudian kelompok kelapa nanti amati kelompok hasil dari kelompok tengah. Pepaya ya. Nah, kelompok pepaya nanti amati hasil dari kelompok jagung. Ya. Kemudian kelompok jambu nanti amati hasil dari kelompok jagung. Ya. Apakah ada perbedaan dengan hasil dari kelompokmu ya? Kalau yang kita komen-komen. Orang dari kelompok jambu ibu. Kelompok jambu. Gimana hasilnya kelompok jambu? Oh, cuma tidak ada pohon kelapa. Ya. Dapatnya cuma dapat gambar ya, tidak ada pohon kelapa. Kelompok jambu, bagaimana pengamatanmu terhadap kelompok jagung? Hasilnya sama.
Bijinya begini, kalau dikotil ya bijinya salah satu cirinya ya, bijinya bertepik dua. Kalau monokotil bijinya bertepik satu, gitu ya? Kan sudah dibaca mana yang bijinya monokotil dan oke? Siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ciri-ciri dari anak-anak monokotil. Silakan. Kalau monokotil warnanya yang apa dikotil apa monokotil? Kalau yang monokotil memiliki batang cabang. William, ada lagi tambahan? Gimana? Kalau monokotil akarnya bagaimana? Enggak atau sambung? Jadi hasil kelompoknya tadi? Bagaimana? Ya, Naira bagaimana? Kalau monokotil, bentuk akarnya bagaimana, Nak? Kalau bisa bedakan ya anak kelas 1 dan anak. Sekarang tepuk semangat kembali. Nah, kita sudah mulai ya. Tepuk semangat. Oke, masih sudah selesai tugasnya ya. Sekarang ada tugas lagi nih yang kamu jawab. Ya. Ini tes dalam bentuk benar salah. Jawab yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Ada nama dan kelas isi ya, nama siapa kelas itu. Kalau sudah nanti kumpul sama kita kelas disertai mana pernyataan yang benar di kolom yang benar, mana pernyataan yang salah di kolom yang salah. Centang ya? Tahu centang? Pertanyaannya ini mengulang kembali dari pelajaran yang sebelumnya. Jadi mengingatkan kembali kalian nggak usah banyak ya. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Kalau lembaga daunan
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Sumani hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini bisa bersama saya untuk melakukan kegiatan pasca observasi setelah kita melakukan observasi di hari Selasa kemarin Bu ya. Baik, Ibu, saya mohon kesediaannya. Maka Ibu bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Ibu? Siap bersedia. Terima kasih. Ya, jadi di hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkaitan dengan observasi yang sudah saya lakukan terhadap kelas yang Ibu ajarkan di kelas 7 pelajaran IPA. Ibu, setelah Ibu melakukan pembelajaran yang mungkin boleh kita refleksi kembali. Sebelumnya kemarin area perkembangannya apa saja Bu ya yang sudah kita tetapkan? Saya memilih dua, ada pengembangannya. Yang pertama pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, kemudian berdiferensiasi. Jadi dua Bu ya, pelajaran menyenangkan dan pembelajaran berdiferensiasi. Dan hasil dari observasi yang saya lakukan, pembelajaran yang Ibu kemas itu sungguh sangat menyenangkan memang bagi anak-anak. Nah, tentunya dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, ada beberapa catatan refleksi yang mungkin Ibu sampaikan melalui kesempatan kita. Saya jawab. Saatnya jawab lingkungan. It's time to begin the third one. Dengan metode pembelajaran yang saya buat kemarin, saya lihat itu anak-anaknya sudah aktifnya sudah secara keseluruhan saya lihat. Mungkin karena tertarik dengan menyusun puzzle. Iya, Kemudian betul. ada kertas-kertas gambar itu yang dengan warna-warna banyak, sehingga mereka tertarik dengan itu. Jadi saya lihat memang anak-anak aktif semua. Berarti dari Semuanya kegiatan ambil bagian. berarti refleksinya di sini karena medianya Bu ya, Iya. medianya Ibu buat dalam bentuk puzzle dan kertas-kertas yang berwarna membuat anak-anak itu semua tertarik ya. Berarti tidak ada anak-anak yang dalam kegiatan berkelompok itu tidak ada yang artinya hanya melihat temannya. Pasif tidak ada ya. Kalau metode sebelumnya kan saya lihat ada yang pasif, ada dari satu kelompok itu ada satu atau dua siswa yang pasif. Nah, dengan metode itu saya lihat anak-anak dalam satu kelompok itu aktif semua, tidak ada yang pasif. Jadi ada yang ambil bagian saya, bagian menempel, saya bagian susunnya, saya yang nanti bawa ke depannya, saya kayak begitu saya lihat. Jadi semua ikut berperan aktif dalam kegiatan. Ternyata memang media itu mendukung keaktifan peserta didik. Baik Ibu, kalau untuk refleksi pembelajaran berdiferensiasinya, kalau menurut Ibu kemarin, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu mempengaruhi juga dengan hasil belajar murid Ibu? Iya, itu juga memang. Jadi kita kan kalau biasanya ya kalau tidak berdiferensiasi metode begitu, jadi anak-anak kalau kita memaksakan, jadi ada yang tidak sesuai dengan kehendak anak-anak yang kita paksakan, jadi kayak jenuh gitu. Dengan metode kemarin itu saya lihat ya bagus ya, minat mereka punya minat sendiri. Saya memilih yang ini, saya pakai metode yang begini kalau mau presentasi. Jadi makanya kelihatan memang itu aktif semua. Jadi memang ada pengaruhnya pembelajaran berdiferensiasi. Hasil belajar juga ya, baik. Berarti refleksinya alhamdulillah pembelajaran yang dilakukan kemarin itu baik hasilnya Ibu ya. Untuk misalnya Bu diberikan level dari 1 sampai 10 dari hasil pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu, kira-kira Ibu sudah berada di level mana itu? Dari 1 sampai 10. Iya, dari 1 sampai 10
saya ambil di posisi 8. Posisi 8. Oke, sudah lumayan Bu ya. Alhamdulillah, angka 8 itu berarti kalau tinggal menunggu, tinggal mencapai 2 angka lagi sudah menuju level 10. Nah, berarti masih ada yang menurut Ibu masih ada 2 nih yang harus dicapai menjadi 10. Kira-kira di 2 itu agar dapat mencapai level 10 itu apa Bu? Sampai Ibu 8 dulu, belum bisa 9 dan 10. Jadi metode ini kan baru saya berikan ke anak-anak dan baru 1 kelas. Sehingganya memang ada beberapa kekurangan. Saya lihat dari saya, dari perlengkapan yang saya kasih ke anak-anak, memang ada beberapa kekurangan itu yang harus saya benahi, mungkin yang saya mau tambahkan ke nanti kelas selanjutnya. Oh gitu. Berarti di kelas, berarti lebih ke persiapan Bu ya. Persiapannya. Iya, karena memang kemarin itu nampak sudah mau habis jam, anak-anak masih antusias, tapi waktunya sudah hampir selesai Bu ya. Berarti di sini masih ada persiapan dengan mungkin manajemen waktu juga Bu ya. Iya betul, manajemen waktu. Karena memang anak-anaknya masih mau jalan, kan kemarin ada sistem jalan Bu. Iya, karena kondisi waktu jadi kita ayo cepat-cepat, jadi Iya. kasihan juga anak-anak kan. Betul. Disuruh cepat-cepat berpikir juga kasihan juga kan. Jadi memang harus manajemen waktunya itu. Kita kontrol lagi. Jadi insya Allah berarti kalau seperti itu, kalau misalnya persiapannya dan manajemen waktunya sudah tertata dengan baik, insya Allah kedepannya sudah lebih baik Bu ya. Iya. Oke baik Ibu, selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya, bila berarti kalau dari yang saya tangkap tadi pembicaraan Ibu, ternyata nanti tidak semua, bisa dikatakan tidak semua kelas itu akan sama metode yang Ibu lakukan, seperti itu. Kira-kira itu apa yang membuat Ibu berpikir, ini tidak, kalau di kelas ini belum tentu nanti akan sama kejadiannya dengan yang kelas kemarin kita observasi. Apa alasan Ibu kira-kira seperti itu? Iya. Saya kan sudah masuk dan mengajar ke anak-anak ini sudah 1 semester lewat. Iya. Jadi dari 1 semester lewat itu saya sudah mendata karakter anak-anak masing-masing di kelas itu masing-masing. Ada memang kelas yang metodenya tidak cocok, dia harus seperti ini. Jadi memang disesuaikan dengan keadaan kelas itu. Jadi tidak sepenuhnya harus sama persis. Tapi walaupun nanti alat dan medianya itu sama, tapi cara penyampaiannya itu tidak akan sama dengan kelas-kelas yang lain kalau saya seperti itu. Jadi kan memang lebih ke berdiferensiasi Bu ya, sesuai kebutuhan dan minat murid Bu. Baik. Ya memang karena saya lihat kalau di kelas yang kita kemarin observasi itu anak-anaknya aktif, tapi belum tentu di kelas lain nanti anak-anaknya seperti itu. Mungkin treatment dari lain lagi. Iya. Nah sekarang Ibu, kira-kira rencana Ibu ke depannya, apakah masih ada perencanaan metode apa lagi atau materinya dibuat seperti apa untuk kiat-kiat agar ke depan pembelajaran Ibu itu lebih menyenangkan lagi atau lebih mengenal lagi diferensiasi? Rencana tindak lanjut yang bisa Ibu lakukan? Iya. Setelah nanti ini itu saya akan meminta anak-anak untuk membuat laporannya. Oh iya. Bisa dalam bentuk apa saja. Jadi anak-anak memilah lagi, tumbuhan dengan hewan yang mereka dapat kemarin materinya, boleh melalui video, boleh maka boleh. Yang penting ada satu laporan yang masuk dan bisa menambah pengetahuan anak-anak dan kreativitas juga Bu ya. Bagaimana cara klasifikasi tumbuhan maupun hewan. Jadi rencana tindak lanjut berikutnya setelah pembelajaran kemarin saya tangkap dari pembahasan kita, berikutnya anak membuat laporan sesuai minat mereka. Iya. Ada yang mungkin membuat video tadi. Oke baik. Tadi ya saya tawarkan boleh di TikTok. Oh iya. Ada yang bisa boleh di YouTube juga boleh. Mau pakai Canva boleh.
lebih tertanam lagi kan. Oh betul Ibu. Jadi bukan cuma sekedar waktu belajar di kelas, tapi mereka Di rumah. iya di rumah dengan ini laporan ini. Iya. Baik, sangat menarik. Jadi menambah pengetahuan mereka melalui laporan yang dibuat sesuai minat. Oke, terima kasih. Jadi memang rencana tindak lanjutnya sudah dipikirkan mulai dari sekarang. Saya menunggu Ibu kalau misalnya nanti anak-anak sudah membuat laporan dan kita masih bisa bertemu di observasi berikutnya. Karena ini Ibu sudah menyampaikan rencana-rencana yang menurut saya ini pasti akan sangat menarik dan dapat meningkatkan hasil belajar murid dan anak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan kita hari ini setelah melakukan observasi. Semoga kita masih bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Saya berterima kasih. Salam sehat, salam semangat terus buat Ibu. Semoga kita bisa sama-sama menjadi agen dalam transformasi pendidikan menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti.